membuat kejahilan menjadi sebuah kebersamaan sih? Harus berbeda. Allah yang ngomong yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah yang meninggikan orang yang ahli ilmu dan ahli iman lebih daripada yang lainnya. Orang beriman ditinggikan daripada orang kafir dan munafik. Orang berilmu ditinggikan daripada orang jahilan awam. Allah yang ngomong, bukan saya. Maka ketika kita mengamalkan ilmu, bukan membeda-bedakan golongan, tidak, tapi untuk menyatakan ini ada ilmu, ada fadilah. Kerjain. Gitu, saudara. Sekarang si awam, si jahil yang pada ngajarin yang ilmu, susah. Galakan dia. Makanya di mana ada keberkahan agama di wilayah yang tidak menerapkan ilmu dan syariat. Orang dulu, saudara, Jumatan, nggak kalah sama Idul Fitri, saudara. Setrik, saudara. Orang habis sholat ini ngapain? Salam-salaman. Betul apa? Habis salam-salaman, gegarasan. Jumatan, wirid terus, saudara. Wiridan. Iya. Ya sebetulnya kita bisa sholat Jumat orang salaman orang apa ya. Tapi jangan sampai orang wiridan. Buat orang yang ngaji maksudnya. Yang ngaji ini sebetulnya nggak salaman orang apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak wiridan. Emang salaman orang bisa habis wirid? Itu. Bisa. Kenapa kita duluin salaman yang orang ada keharusannya? Tapi kita ninggalin wiridan. Ya tapi sudah kompromi dah. Yang penting salaman jangan ngomong. Sholawatan aja anggap sebagai wiridan, sholawatan zikiran. Iya, jangan sambil salaman sambil kongkok. Ntar wiridan kita putus tuh. Ya walaupun bukan kewajiban, tapi di dalam keadaban ibadah tuh begitu. Jangan diputus dengan ngobrol. Ya kan? Bahkan orang yang salaman sambil baca salawat, kata Rasul dalam kitab Nihayatul Zian, saya akan menjelaskan bahwa itu menggugurkan dosa 2 tahun. Karena satu tangan dia dengan satu tangan lawannya itu menjadi ampunan buat 2 tahun masing-masing, jadi 4 tahun. Sambil sholat, buan kongko, waduh kemana aja, pelukan ya, orang jadi ampunan orang jadi ampunan. Tapi sallallahu ala Muhammad, ya Allah, salaman sambil tangan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 2 tahun masing-masing. Tangan dia beruntung buat saudara karena mengampunkan setahun buat saudara punya dosa. Tangan saudara menjadi kebermanfaatan buat teman yang salaman, buat ampunan buat dia setahun. 2 jadi 2 tahun masing-masing. Berdua jadi 4 saudara. Nggak untung tuh kita bersolawat. Ya kayak kemarin. Sebabnya doa diterima. Kemarin kan? Sebabnya doa diterima adalah sholawat ala Nabi Muhammad. Imam Ibnu Athaillah ngomong. Imam Ibnu Athaillah ngomong, sebab diterima doamu, sebab naik doamu, sebab beruntung yang berdoa, sebab sholawat kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada, saudara, doa yang kemudian menguntungkan yang berdoa. Enggak ada, kata Ibnu Athaillah. Kecuali orang yang berdoa dengan bersalat kepada Sayyiduna Muhammad. Tuh, saudara. Enggak ada. Wa asbabud doa, kata Imam Ibnu Athaillah. Wa asbabud doa as-salawat ala Nabi Muhammad. Apa yang terjadi kalau orang sudah berdoa dengan salat Nabi Muhammad? Faqad faza. Faqad faza, orang yang berdoa dengan bersalat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan menang, beruntung. Andai tidak dikasih kontan, besok dia dikasih selamat di akhirat. Andai digantikan dengan sesuatu yang baik, maka yang digantikan yang lebih baik itu akan jadi berkah karena sebab salawat kepada Nabi. Apalagi dikasih kontan sesuai dengan keinginannya, nggak makin ditunda-tunda, nggak diganti sama yang lain-lain. Dia